Selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak, dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan, dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Perbedaan posyandu ILP dan posyandu sebelumnya. Posyandu sebelumnya dibeda-bedakan sasarannya antara posyandu ibu hamil, posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia, dan PTM. Sedangkan posyandu ILP kegiatannya dilebur menjadi satu, melayani seluruh siklus kehidupan dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, usia remaja, usia produktif, lansia wajib datang ke posyandu. Saya Indah, saya adalah kader posyandu ILP dari Desa Situjaya. Ada 25 keterampilan kader yang terbagi dalam 5 bidang kesehatan. Pertama, keterampilan mengelola posyandu. Kedua, keterampilan mengelola bayi dan balita. Ketiga, keterampilan mengelola ibu hamil dan menyusui. Keempat, keterampilan mengelola usia sekolah dan remaja. Dan kelima, keterampilan mengelola usia dewasa dan lansia. Alhamdulillah, sejak adanya pelayanan posyandu ILP, saya rutin mendapatkan pelayanan pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan, dan cek lab. Posyandu ILP